Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, coba jujur, siapa di sini yang sejak awal Februari kemarin sempat buka rekening berkali-kali karena dengar kabar gaji pensiunan 2026 naik dan bahkan ada rapel yang katanya cair 1 Maret. Tenang Bapak, Ibu, enggak sendirian. Isu ini memang lagi ramai banget di YouTube, Facebook, sampai grup WhatsApp. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas pelan-pelan biar enggak simpang siur dan Bapak Ibu dapat gambaran yang jelas. Salam hormat untuk seluruh Bapak Ibu dimanapun berada. Ketemu lagi bersama kami di channel Pensiun Cerita, tempat kita ngobrol santai, tapi tetap serius soal informasi pensiunan, khususnya untuk Bapak Ibu pensiunan PNS, TNI, Polri, termasuk janda duda pensiun dan ahli waris. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja ke inti pembahasan. Belakangan ini beredar kabar yang bikin banyak pensiunan deg-degan sekaligus berharap. Kabar tersebut menyebutkan bahwa akan ada kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2026. Bahkan disebutkan sudah ada jadwal pencairan lengkap dengan klaim adanya raplan yang akan dibayarkan bersamaan dengan gaji awal tahun dan puncaknya disebut-sebut cair pada 1 Maret 2026. Informasi ini beredar luas di media sosial. Banyak konten menyebutkan bahwa pemerintah sudah menetapkan kebijakan baru. Bahkan ada yang menyebutkan persentase kenaikannya cukup besar. Tidak sedikit yang menyampaikan bahwa rapelan sudah mulai dibayarkan sejak Februari 2026. Tentu saja kabar seperti ini langsung disambut antusias oleh para pensiunan. Apalagi kebutuhan hidup makin naik, harga-harga kebutuhan pokok terus bergerak, dan menjelang Ramadan biasanya pengeluaran juga ikut meningkat. Karena kabar tersebut banyak pensiunan PNS yang sejak 1 Februari langsung cek rekening. Ada yang berharap melihat saldo bertambah, ada yang menunggu notifikasi masuk. Bahkan di beberapa grup sudah mulai muncul pertanyaan, sudah cair belum di daerah Bapak atau kenapa saya belum masuk? Ya, situasi ini menunjukkan betapa besarnya harapan Bapak Ibu terhadap adanya tambahan penghasilan. Namun Bapak Ibu, di tengah ramainya kabar tersebut, penting sekali kita tetap tenang dan tidak langsung percaya sebelum ada konfirmasi resmi. Nah, disinilah peran PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun menjadi sorotan. Menanggapi kabar yang viral tersebut, PT Taspen akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Hingga Januari dan Februari 2026, belum ada kebijakan resmi dari pemerintah yang mengatur kenaikan gaji pensiunan PNS untuk tahun ini. Artinya, kabar yang menyebut kenaikan sudah ditetapkan dan akan cair 1 Maret 2026 belum memiliki dasar hukum yang jelas. PT Taspen menegaskan bahwa pihaknya hanya bertugas sebagai pelaksana pembayaran dana pensiun. Jadi mekanismenya jelas, Taspen membayarkan sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Ya, kalau belum ada peraturan pemerintah atau keputusan resmi terkait penyesuaian gaji, maka nominal yang dibayarkan tetap mengacu pada aturan yang lama. Ini penting sekali untuk dipahami karena dalam berbagai konten yang beredar memang disebutkan seolah-olah kebijakan sudah final. Bahkan ada narasi yang menyampaikan bahwa rapelan sudah mulai dibayarkan bersamaan dengan gaji awal tahun. Padahal ketika ditelusuri lebih dalam, informasi tersebut tidak mencantumkan rujukan regulasi resmi seperti peraturan pemerintah atau surat edaran dari Kementerian Keuangan. Padahal setiap kenaikan gaji baik untuk ASN, aktif maupun pensiunan pasti didasarkan pada regulasi resmi. Biasanya berbentuk peraturan pemerintah atau keputusan yang diumumkan secara terbuka. Tanpa adanya dokumen resmi tersebut, maka perubahan nominal pembayaran belum bisa dilakukan. Sampai awal Februari 2026 ini, besaran gaji pensiunan PNS masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Dalam regulasi tersebut telah ditetapkan kenaikan gaji pensiun pokok sebesar 12% yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Kenaikan itu sudah berjalan dan menjadi dasar pembayaran sampai saat ini. Selama belum ada aturan baru yang menggantikan atau memperbarui regulasi tersebut, maka ketentuan itulah yang tetap digunakan sebagai acuan pembayaran pensiun. Ini berlaku bukan hanya untuk pensiunan PNS, tetapi juga pensiunan TNI, Polri, janda duda pensiun, serta warakawuri. Jadi kalau saat ini Bapak, Ibu belum melihat adanya perubahan nominal di rekening, itu bukan karena ada kendala teknis atau kesalahan sistem.
melainkan memang belum ada kebijakan resmi yang mengatur kenaikan gaji maupun rapel untuk tahun 2026. Meski demikian, ada satu informasi yang cukup menenangkan, disebutkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian terkait kemungkinan penyesuaian gaji ASN dan pensiunan pada tahun 2026. Artinya peluang itu ada, tetapi masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final. Karena itu, PT Taspen juga mengimbau seluruh pensiunan untuk tetap berpegang pada informasi resmi. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Pastikan informasi berasal dari pemerintah atau pernyataan resmi Taspen. Selain soal kenaikan gaji, ada juga hal penting yang perlu diperhatikan menjelang pencairan gaji 1 Maret 2026, yaitu soal otentikasi. PT Taspen mengingatkan agar seluruh pensiunan melakukan otentikasi agar proses pencairan berjalan lancar. Bagi yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi Andal by Taspen, silakan lakukan otentikasi digital seperti biasa. Prosesnya relatif mudah dan bisa dilakukan dari rumah. Namun bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala, misalnya kesulitan menggunakan aplikasi atau terkendala jaringan, tidak perlu panik. PT Taspen memberikan opsi autentikasi manual. Bapak Ibu bisa datang langsung ke kantor Taspen terdekat atau ke mitra bayar pada hari kerja untuk melakukan proses tersebut. Ini penting agar pembayaran pensiun tidak tertunda. Jadi intinya untuk pencairan 1 Maret 2026 nanti yang perlu dipastikan adalah proses autentikasinya berjalan lancar. Sementara untuk isu kenaikan gaji dan rapel, sampai saat ini belum ada regulasi resmi yang menjadi dasar pencairan tambahan tersebut. Kami paham Bapak Ibu tentu berharap ada penyesuaian gaji, apalagi kondisi ekonomi yang dinamis membuat kebutuhan semakin meningkat. Namun kita juga perlu bersikap bijak dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Jika memang nanti ada kebijakan kenaikan gaji atau pembayaran rapel, pasti akan diumumkan secara resmi dan transparan. Biasanya informasi tersebut akan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah dan juga melalui PT Taspen sebagai pelaksana pembayaran. Jadi untuk sementara waktu, mari kita tetap tenang, tidak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan tetap memantau informasi dari sumber terpercaya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait isu kenaikan gaji dan rapel pensiunan tahun 2026 yang disebut-sebut cair 1 Maret. Semoga penjelasan ini membantu meluruskan informasi yang beredar dan membuat Bapak Ibu lebih tenang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu, jangan geser, jangan skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan dimanapun kalian berada, hari ini saya minta beberapa menit penuh perhatian, bukan buat gosip, bukan buat judul sensasional, dan bukan juga buat bikin panik. Ini serius, soal hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian, hak yang bukan karena belas kasihan, tapi hak yang secara hukum memang melekat pada Bapak dan Ibu sebagai pensiunan. Jadi, tenang dulu, tarik napas, dan dengarkan sampai habis dengan hati yang tenang. Jujur ya, menjadi pensiunan itu enggak selalu enak seperti yang sering dibayangkan orang. Banyak yang masih kira pensiun itu cuma santai-santai, ngopi, kumpul keluarga, enggak ada target kerja lagi. Padahal bagi banyak bapak dan ibu, pensiun itu perubahan besar. Ritme hidup berubah, identitas kerja yang selama puluhan tahun melekat tiba-tiba mengendur. Dulu tiap hari bangun pagi, ada tujuan, ada seragam yang dikenakan dengan bangga, ada tugas dan rapat, ada gaji tiap awal bulan lengkap dengan tunjangan. Lalu tiba-tiba semua itu berhenti. Yang tersisa cuma dana pensiun sebagai sumber penghidupan. Disinilah banyak hati mulai diuji. Waktu ada kabar soal kenaikan gaji atau rapel pensiun, wajar banget kalau harapan muncul. Ada yang senyum lega, ada yang menitikkan air mata, ada yang mulai mikir bisa dipakai buat bayar kebutuhan ini itu. Tapi kalau berbulan-bulan ternyata yang masuk masih nominal lama, kecemasan itu balik lagi. Kapan cair? Benarkah real? Jangan-jangan cuman
wacana. Kalau Bapak dan Ibu pernah ngerasain itu, paham kok rasanya. Tapi tolong jangan biarkan kekosongan informasi diisi sama spekulasi liar. Spekulasi itu tumbuh karena kekhawatiran yang dibiarkan membesar tanpa pegangan. Dari info resmi yang ada, kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran rapel itu bukan kabar angin. Dana sudah dialokasikan di anggaran negara dan penyaluran dilakukan lewat lembaga resmi seperti PT Taspen dan PT Asabri sesuai mekanisme penerima masing-masing. Secara hukum dan administratif, kebijakan ini punya landasan yang sah, bukan sesuatu yang bisa dicabut begitu saja tanpa proses. Jadi, kalau ada pesan yang bilang dana dibatalkan atau hilang begitu saja, saring dulu informasinya. Lalu, kenapa belum semua orang menerima sekaligus? Jawabannya simpel, proses teknis, bayangin ribuan sampai jutaan rekening harus dicocokkan, ada tahap verifikasi dan validasi data, ini memang kedengarannya sepele, tapi dampaknya besar. Pemerintah wajib memastikan dana masuk ke rekening yang benar. Kalau ada kesalahan nomor rekening, rekening tidak aktif, ejaan nama beda, atau status ahli waris belum diperbarui, sistem bakal nahan proses sampai beres. Ditahan bukan berarti dibatalkan. Dana nggak hilang, dia cuma endon sampai administrasi cocok. Lebih aman prosesnya lambat daripada cepat tapi salah transfer. Karena ngembaliin uang yang salah, transfer itu repot dan bikin stres berkepanjangan. Penting juga dipahami rapel itu hak, ya, bukan bantuan sosial, bukan bonus, bukan sedekah. Rapel adalah selisih dari kebijakan kenaikan yang secara hukum menjadi hak penerima sejak tanggal berlakunya aturan. Karena sifatnya hak prinsipnya tidak boleh dipotong tanpa dasar hukum, tidak boleh dialihkan, dan umumnya tidak perlu pendaftaran ulang khusus, tidak ada biaya administrasi tambahan, dan tidak ada pembayaran biaya percepatan. Dana biasanya masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar. Jadi kalau ada yang ngaku bisa percepat dengan minta uang atau data sensitif itu penipuan. Waspada itu wajib. Penipu sekarang makin rapi, pakai logo, pakai bahasa formal, kadang sudah tahu nama lengkap dan nomor pensiun, tapi lembaga resmi tidak pernah minta PIN ATM, OTP, atau minta Bapak dan Ibu transfer sejumlah uang supaya rapel cepat cair. Kalau ada yang minta begitu, hentikan komunikasi, jangan panik, dan langsung konfirmasi ke kantor cabang resmi atau kanal resmi yang benar. Jangan percaya nomor yang masuk lewat pesan berantai. Kenapa nominal rapel beda-beda padahal pensiun di tahun yang sama? Karena perhitungan itu bergantung pada banyak variabel, gaji pokok terakhir, pangkat dan golongan saat pensiun, masa kerja, komponen yang jadi hak pada periode tertentu, status keluarga, semua itu beda tiap orang. Jadi wajar kalau nominal enggak sama, bukan soal siapa lebih disayang, bukan soal pilih kasih, murni soal data dan rumus sistem. Ya, jadi jangan jadikan perbedaan nominal sebagai bahan iri atau fitnah. Sering juga muncul pertanyaan kenapa harus autentikasi lagi padahal datanya sudah ada sejak lama. Autentikasi berkala itu buat memastikan penerima masih berhak, rekening masih aktif, dan data identitas sesuai catatan kependudukan terbaru. Kalau ada ketidaksesuaian, sistem bisa menahan pencairan sementara sampai data diperbarui. Sekali lagi, ditahan bukan artinya dibatalkan. Tujuannya melindungi hak supaya enggak jatuh ke orang yang salah. Di sini peran keluarga jadi penting. Anak cucu diharapkan bantu dengan benar, dampingi pengisian data, bantu penggunaan aplikasi atau prosedur digital, bantu paham syarat-syarat yang diminta. Pendampingan itu berarti mendukung, bukan mengambil alih hak. Jangan sampai pendampingan berakhir jadi eksploitasi. Jangan simpan kartu, PIN, atau kuasai rekening tanpa sepengetahuan penerima. Sekarang sedikit teknis tentang apa yang terjadi di balik layar ketika kebijakan kenaikan dan rapel ditetapkan. Pertama, kebijakan dituangkan dalam regulasi resmi. Itu jadi dasar hukum lembaga terkait, lalu sistem perhitungan disesuaikan dan database penerima ditarik untuk diproses. Di data itu ada riwayat kepangkatan, masa kerja, status keluarga, nomor rekening, dan riwayat pembayaran. Jumlahnya jutaan baris data, setiap baris mewakili satu orang, satu keluarga, satu kehidupan. Data sebesar ini enggak bisa diproses tanpa pengecekan teliti, karena setiap ketidaksesuaian bisa bikin masalah besar. Contoh, pemicu masalah rekening lama yang udah enggak aktif, rekening yang berubah karena ganti bank, ejaan nama yang beda antara dokumen lama dan data kependudukan terbaru.
alamat yang berubah, atau status ahli waris yang belum diperbarui. Semua itu bisa bikin sistem nahan proses sampai cocok. Sistem keuangan negara dibuat supaya kesalahan transfer dihindari. Makanya wajar jika pencairan dilakukan bertahap, bukan serentak. Kalau setelah tanggal implementasi diumumkan dana belum masuk berminggu-minggu, langkah awal yang harus diperiksa simple. Pastikan rekening masih aktif, ada rekening yang dibekukan bank karena lama enggak ada aktivitas, pastikan data identitas sesuai data kependudukan terbaru, kadang perubahan KTP elektronik belum tercatat di sistem lama, pastikan juga proses autentikasi berkala sudah dilakukan sesuai prosedur. Kalau ketiga hal itu aman tapi dana masih belum masuk, baru lakukan pengecekan lewat jalur resmi. Datangi kantor cabang terdekat, bawa identitas yang diperlukan dan minta petugas cek status di sistem. Datang dengan tenang jauh lebih efektif dibanding emosi. Karena petugas lapangan bukan pembuat kebijakan, mereka pelaksana prosedur yang kerja berdasarkan sistem. Ada juga kekhawatiran soal pemotongan tanpa sepengetahuan penerima. Secara prinsip, rapel adalah hak penuh, tapi ada kondisi yang bisa mempengaruhi nominal akhir, kewajiban pajak sesuai ketentuan atau potongan otomatis untuk cicilan kredit yang memang sudah disepakati lewat mekanisme bank. Itu bukan pemotongan liar, tapi kelanjutan kewajiban resmi. Kalau ketemu pemotongan di luar mekanisme resmi, minta rincian dan penjelasan tertulis dari bank atau lembaga penyalur, jangan nebak-nebak. Sadarilah juga informasi negatif menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Satu pesan suara di grup bisa bikin ratusan orang panik dalam hitungan menit. Satu screenshot tanpa sumber bisa memicu gelombang kekecewaan. Informasi setengah benar sering lebih berbahaya karena terasa meyakinkan tapi konteksnya hilang. Pegang prinsip ini. Kalau berita tidak disertai sumber resmi, jangan langsung dipercaya. Kalau kabar itu memancing emosi berlebihan, tahan diri sebelum menyebarkannya. Kita boleh tanya dan minta kepastian, tapi jangan jadi penular kecemasan. Bicara soal psikologis, masa pensiun bukan hanya soal finansial, tapi juga identitas. Selama bertahun-tahun, identitas melekat pada jabatan dan peran sosial. Ketika itu hilang, muncul ruang kosong yang enggak selalu terlihat. Dalam ruang kosong itu, isu keuangan jadi sangat sensitif. Keterlambatan atau perubahan nominal bikin stres dan stres berkepanjangan bisa berdampak buruk ke kesehatan, tekanan darah, kualitas tidur, dan daya tahan tubuh bisa turun. Makanya jaga ketenangan itu penting. Soal dinamika keluarga, rapel menyentuh banyak pihak. Ada keluarga yang langsung diskusi bareng soal alokasi, ada yang simpan diam-diam, ada yang tertekan karena permintaan bantuan dari berbagai arah, komunikasi terbuka, tapi tegas itu penting. Hak pensiun adalah untuk menopang kehidupan penerima. Kalau mau bantu anak atau cucu, harus ada batas yang jelas. Jangan sampai demi menyenangkan orang lain. Keamanan finansial pribadi terganggu, pendampingan harus transparan. Jangan sampai ada anggota keluarga yang terlalu dominan mengelola dana sampai menyimpan kartu atau PIN tanpa sepengetahuan penerima. Itu sensitif dan bisa memicu konflik. Kalau seorang pensiunan merasa nominal rapel jauh di bawah perkiraan, langkah pertama minta rincian perhitungan resmi. Jangan banding-bandingin dengan cerita orang lain tanpa data. Kalau setelah terima rincian resmi masih ragu, ajukan keberatan lewat jalur resmi sesuai prosedur. Keberatan resmi akan dicatat dan diproses. Yang jangan dilakukan, melampiaskan kekecewaan di ruang publik tanpa data. Seringki setelah dicek perhitungan memang sesuai formula. Jadi kalau mau mempertanyakan, lakukan dengan cara yang tepat. Saat saldo rekening nambah, wajar kalau hati lega dan pengen makan enak atau beliin ini itu. Tapi hati-hati, euforia bisa bikin pengeluaran enggak terkendali. Rapel bukan uang kaget, bukan hadiah mendadak, itu hak yang tertunda. Penggunaannya harus dipikirkan. Prioritas utama adalah kesehatan, pemeriksaan rutin, obat-obatan, kontrol yang mungkin tertunda. Prioritas berikutnya kebutuhan pokok rumah tangga, setelah itu kewajiban yang harus diselesaikan, misalnya cicilan yang tertunda, dan jangan lupa sediakan cadangan darurat supaya enggak panik kalau ada kebutuhan mendadak. Hindari tawaran investasi yang janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Hindari skema yang enggak jelas. Banyak kasus pensiunan kehilangan dana karena tergiur iming-iming hasil fantastis atau karena sungkan menolak pinjaman besar dari kerabat. Rapel adalah kesempatan memperkuat keamanan finansial, bukan ajang pembuktian atau balas budi tanpa batas.
Kalau mau simpan, pilih instrumen aman dan resmi, produk bank yang jelas, simpanan berjangka yang terukur, atau opsi yang Bapak dan Ibu pahami betul. Satu hal lagi tentang tanggal pencairan yang sering jadi polemik. Ketika pejabat umumkan tanggal itu biasanya tanggal dimulainya implementasi kebijakan secara nasional. Bukan berarti semua rekening dapat dana pada jam yang sama. Dalam sistem besar selalu ada urutan, sinkronisasi, antre. Jadi kalau setelah tanggal itu dana belum masuk, jangan langsung berprasangka buruk. Cek data dulu, rekening aktif, data kependudukan sesuai, dan autentikasi berkala sudah dilakukan atau belum. Oh iya, satu catatan penting dari saya, teks asli yang Bapak Ibu kirim ke saya berhenti di tengah kalimat, jadi saya tulis ulang dan susun narasinya sampai bagian terakhir yang tersedia. Kalau Bapak dan Ibu mau saya lanjut atau tambahkan bagian yang terpotong, kirimkan saja sisa teksnya nanti. Untuk sekarang saya tulis semua poin penting yang ada tentang hak pensiun, proses verifikasi, alasan pencairan bertahap, bahaya penipuan, peran keluarga, prioritas penggunaan rapel, dan langkah bila ada masalah. Intinya tenang itu kunci, cek dulu data, waspada terhadap pihak yang meminta uang atau data sensitif. Utamakan saluran resmi dan gunakan rapel untuk memperkuat keamanan finansial dan kesehatan. Kalau perlu klarifikasi, datangi kantor resmi dengan dokumen lengkap dan sampaikan dengan tenang. Emosi sering bikin solusi jadi susah. Jagalah hak Bapak dan Ibu dengan arif. Dan jangan biarkan informasi setengah benar merampas ketenangan yang seharusnya Bapak dan Ibu nikmati setelah puluhan tahun mengabdi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.